Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaifa ahwalukum ya ayyuhal ahibba? Asallahu an yarhamakum wa yazidakum bil ilmi wal barakah. Asallahu an yulhimakum ar-rushd wa yufhimakum fima ta'allamtum insyaallah ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wa lijami'il mashayikhil muslimin. Ayyuhal ahibba rahimakumullah jami'an. Insyaallah fi hadzal yawm سندرس مادة الفقه، سندرس مادة الحديث عن حديث الأحكام من كتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام. قد وصلنا إلى الحديث الثالث، لكن قبل أن ندخل إلى هذا الحديث نريد أن نعد بما تعلمنا وتدرسنا في الأسبوع الماضي عن الحديث الثاني، وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث يبين أن لا صلاة له من لا وضوء له. ما معنى؟ سأتكلم باللغة الإندونيسية لتفهم الجميع. Sebelum kita masuk ke dalam hadis yang ketiga, ada baiknya kita mengulang kembali, mereview kembali tentang hadis yang kedua, supaya maklumat yang telah kita pelajari itu lengket di dalam hati kita, bukan hanya saja pernah terlintas di pikiran kita, tetapi maklumat itu ataupun ilmu tersebut lengket dan menetap di dalam hati kita. Makanya para ulama mengatakan dan menganjurkan bagi talabul ilmi untuk muraja'atul ilm. Karena jika kita tidak memuraja'ah ilmu-ilmu kita, maka perlahan ilmu itu akan lupa oleh kita, terlupakan. Baik. Pembahasan dari hadis kedua dari yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat kalian jika ada di antara kalian apabila dia berhadath sehingga dia berwudu kembali. Maknanya apa? Maknanya salat tidak akan diterima oleh Allah, salat tidak sah itu jika kita tidak berwudu setelah hadath, atau dalam kurun waktu, dalam beberapa jam setelah kita berhadath kita tidak berwudu. Jika kita berwudu kemudian salat zuhur misalnya, sampai salat asar kita yakin itu tidak berhadath, maka itu boleh melaksanakan salat. Tapi kalau ragu, maka itu dianjurkan untuk berwudu kembali. Baik, fahimtum hatta huna? Baik, hada.
هذا هو المحتوى من الحديث الثاني. الخلاصة من الحديث الثاني. ما الخلاصة؟ ما هذا الموضوع؟ يعني الموضوع عن الحديث الثاني، wudu merupakan syarat sahnya salat. طيب فهمتم؟ طيب الآن نخطو إلى الحديث الثالث. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعيد مرة أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. Kariru ma'i. Ayo kita bacakan sama-sama. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Baik. Hadal hadis ini menceritakan tentang akibat tidak sempurnanya wudu, akibat seseorang tidak menyempurnakan wudu, akibat seseorang menyepelekan saat dia sedang berwudu, sehingga tidak sempurnanya air yang kena pada anggota wudu. Fahimtum? Nah, dari Abdullah bin Amr. Man Abdullah? Siapa Abdullah bin Amr? Beliau adalah anak dari Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Nah, anak beliau namanya Abdullah bin Amr. Beliau ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak kita dengarkan, banyak kita lihat riwayat hadis yang disampaikan ataupun melalui jalur beliau, melalui jalur anaknya Umar ibn al-Khattab. Namanya siapa? Abdullah bin al-Amr ibn al-As. Fahimtum? Baik. Wa Abi Hurairah, mafhum Abu Hurairah sudah kita tahu kemarin tentang Abu Hurairah. Siapa beliau? Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Ya. Nah, beliau juga diantara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Nah, Abu Hurairah dikatakan bahwa kenapa dikatakan beliau Abu Hurairah? Karena beliau saat mengembala kambing, beliau selalu bermain dengan seekor kucing kecilnya, ya, di siang hari. Nah, wa Aisyah, siapa Aisyah? Aisyah merupakan salah satu istrinya Nabi, ya, salah satu istrinya Nabi, dan istri yang termuda di antara istri-istri lainnya adalah beliau Ummul Mukminin, ya, ibunya para mukminin. Beliau adalah Aisyah, ya. Beliau Allah sucikan dalam Al-Quran, ya. Allah sucikan, Allah yang memberikan pembelaan terhadap beliau ketika beliau terkena fitnah dari orang munafik, ya. Nah, idzan Aisyah, siapa Aisyah? Beliau adalah istrinya
istrinya Nabi dan menikah dengan Nabi saat umur beliau 7 tahun. Ya. Taib, fahimtum? Siapa ayahnya Aisyah, sahabat istrinya Nabi Aisyah? Ayah beliau adalah sahabatnya Nabi. Nah, sahabat Nabi siapa? Sahabat Nabi yang paling dekat. Ketika beliau hijrah dan singgah di Gua Hira, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Radhiyallahu taala anhum. Makanya ini radhiyallahu taala anhum ini merupakan adab ya, ketika menyebutkan sahabat maka disebutkan kata radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqab minan nar. Celakalah ya, lil aqab minan nar. Celakalah siapa yang berwudu kemudian dia tidak memperhatikan tumitnya ya. Tumitnya dia tidak perhatikan, asal berwudu, asal dia menyiram air asal-asalan ya. Atau di keran dia cuma membuka keran kemudian menyentuh air dengan kaki aja, kemudian pergi buru-buru sholat ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Dikatakan di sini wailul lil aqabi minan nar. Nah, celakalah bagi seseorang yang berwudu yang tumitnya itu tidak sempurna kena air ya. Tumitnya itu tidak sempurna kena air. Maka Allah memberikan wa'id. Namanya wa'id, ancaman dari neraka. Wailun, celakalah lil aqabi minan nar. Bahwa yang Allah memberikan ancaman tidak main-main, langsung Allah berikan ancaman neraka ya. Maka celakalah bagi orang yang tidak menyempurnakan air wudu sampai ke tumitnya, akan Allah tempatkan di neraka. Baik, fahimtum? Baik. Gharibul hadits, al-wail, al-'adzab wal halak. Nah, al-wail itu merupakan kata untuk mengungkapkan tentang azab dan halak. Halak itu kebinasaan, tentang azab dan kebinasaan. Wal wailu masdarul la fi'ala lahu min lafdhih. Nah, al-wail ini merupakan masdar ya, masdar asal kata yang tidak ada fi'alnya dari kata tersebut. Yang kedua al-aqab jamu aqib. Ya. Al-aqab jamu aqib. Baik. Al-aqab itu adalah tumit-tumit. Jamak dari aqib, tumit. Wa huwa muakhirul qadam wal murad ashabuha. Itu merupakan muakhirul qadam ya. Kaki di belakang, paling belakang. Muakhirul qadam ya. Paling belakang posisinya kaki itu ada tumit ya. Nah, wal murad ashabuha, tetapi yang dimaksud ataupun yang yang dituju oleh hadis ini adalah pemilik kaki tersebut, bukan kaki ya, bukan artinya kaki saja, tetapi pemiliknya. Itu yang menyepelekan ataupun tidak memperhatikan air wudhu di tumitnya, apakah dia itu sampai atau tidak. Wa al fi al aqab lil ahd. Nah,
ini adalah ada ada lam ta'rif. Lam ta'rif ini berjenis al-ahd, ya. Lil ahd, untuk memberikan pengetahuan bagi siapa saja. Artinya apa? Al-aqab allati la yanaluhal ma. Nah, aqab dikasih al. Kenapa dikasih al? Untuk memberitahu, ya, ataupun sudah diketahui, sudah maklum. Nah, bahwa itu maksudnya adalah tumit al-aqab allati la yanaluhal ma. Tumit yang tidak terkena air. Wa bihadza yastaqimul wa'id. Nah, maka karena tidak terkena air ini, maka ancaman pun Allah berikan kepada pemilik tumit tersebut yang menyepelekan urusan wudu. Baik, fahimtum? Baik. Al-ma'na al-ijmali yahdharu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-tahawuni bi amri al-wudu'i wa taqsiri fihi. Nah, bahwasanya al-ma'na al-ijmali, maknanya secara umum, ya, tentang hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati, ya, kepada umatnya bahwa tidak boleh kita menyepelekan urusan wudu, ya. Tidak boleh kita menyepelekan ataupun tidak memperhatikan, ya, anggota-anggota wudu kita pada saat kita menyiram air. Bihaitsu 'ala al-i'tina' bi timamihi. Ya, karena hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk memperhatikan terhadap masalah wudu. Nah, untuk apa? Untuk menyempurnakan wudu tersebut. Walamma kana mu'akhirar rajul ghaliban. Kenapa hadis ini hanya menyinggung soal tumit? Kan anggota wudu itu banyak. Muka, terus tangan, sampai siku, kemudian kepala dengan beserta rambutnya, kemudian kaki. Nah, kenapa hanya disebutkan anggota kaki, yaitu tumit saja? Nah, kenapa nggak disebutkan wajah yang tidak terkena? Nah, sini muallif, ya, pengarang kitab menyebutkan bahwa karena kebiasaan manusia itu luput pada tumitnya itu, ya. Mereka itu sangat jarang memperhatikan tumit. Karena apa? Karena jauh ke bawah, gitu, ya. Dan saat berwudu pun, kalau orang malas itu dia mungkin hanya menyiram saja, tidak menggosoknya, tidak memperhatikan apakah air tersebut sampai ke tumit mereka. Nah, makanya diberi peringatan bagi orang yang menyepelekan tumitnya saat berwudu, karena sering terjadi pada anggota tersebut. Fahim tuh? Fayakunul khalal fit tahar was salah minhu. Nah, jadi karena satu saja anggota wudu, yaitu tumit, tidak sempurna sampai airnya, maka akan berefek pada tidak sahnya sholat. Karena apa? Tidak sempurnanya dia bersuci. Nah, makanya sholat pun menjadi tidak sah. Wa akhbara anna al-'adaba munsabbun alaihi wa ala sahibihi al-mutahawwin fi taharatihi syar'iyyah. Nah, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, memberitahu kepada umatnya bahwa azab itu akan terkena, ataupun azab akan diberikan kepada orang yang menyepelekan wudu, ya, menyepelekan taharah syar'iyyah, ya, menyepelekan urusan bersuci, ya. Taib. Al-amru tsalits ma yu'khadhu min al-hadits. Yang ketiga, apa sih faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ya, diingat
wujubul i'tina' bi'adha'il wudu. Kita kalau ingin berwudu itu kita harus memperhatikan secara detail ya. Kita harus memperhatikan anggota-anggota wudu, memastikan semua anggota wudu telah terkena air ya. Makanya disunnahkan untuk mengusap. Nah, mengusap anggota wudu, menyela jari-jari sampai begini. Nah, begini. Nanti itu ada di penjelasannya lebih detail nanti di sifat wudu. Nah, menyela jari-jari ya. Itu harus kita sela karena untuk apa? Untuk meminimalisir air yang tidak sampai ke anggota wudu. Jika kita sudah melakukan usaha tersebut ya, dan yakin kita air wudu itu sampai, maka kita terbebas dari ancaman azab yang Rasul yang Rasul kabarkan ya. Nah, wa taqsir fi. Jadi nggak boleh kita menyepelekan dan membuat kesalahan pada anggota wudu. Wa yahutsu 'ala al-i'tina' wa adamil ikhlal bi syai'in minha. Nah, dan jangan sampai terluput ya dari perhatian kita. Semua salah satu daripadanya jangan sampai terluput ya, salah satu pun. Waqad nassal hadits 'ala al-qadamain wa baqiyatul 'udhama qisa 'alaihima mawjudi nususin laha. Dan dalam hadis ini telah ada nas yang memberikan peringatan bahwa harus sampai air wudu ke qadamain ya, kedua tumit. Nah, baqiyatul 'adha dan selain tumit, anggota-anggota wudu lain juga harus sempurna sampai airnya ya. Ini kita kiaskan kepada tumit. Nanti ya, karena ada juga nas-nas yang memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara wudu sempurna dan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Yang kedua, al-wa'id asy-syadid lil mukhilli fi wudu'ih. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini faedahnya adalah ancaman yang sangat berat, yang sangat mengerikan ya. Bagi siapa saja yang menyepelekan ataupun yang tidak memperhatikan saat dia sedang berwudu. Maksudnya anggota wudunya dia tidak perhatikan. Taib. Fahimtum? Yang ketiga, annal wajib fi rijlaini al-ghusl fil wudu. Nah, faedah yang ketiga apa Ustaz? Faedah yang ketiga adalah wajib kita mencuci kaki. Ya. Pada anggota kaki tidak mengusap, tetapi kita wajib mencucinya. Kenapa begitu? Karena dalam hadis sudah jelas ya, wailun lil aqabi minan nar. Nah, celakalah bagi siapa yang tumitnya itu tidak sempurna kena air wudu. Nah, ancamannya apa? Minan nar, dari neraka. Nah, syahid apa syahidnya? Ya, syahid apa? Lil aqab. Di sini disebutkan tumit yang tidak terkena air. Kalau tumit yang disiram itu tidak terkena airnya itu sangat jarang ya kalau dia perhatikan. Tapi kalau diusap, kalau perintahnya itu diusap, maka tidak mungkin ada wail. Ya, tidak mungkin ada ancaman seperti itu. Karena kemungkinan tidak basah semua kalau diusap itu sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Diusap saja. Nah, diusap apa arti diusap? Diusap kan kita ambil airnya ada di telapak tangan kemudian kita basuh. Nah, itu diusap kan? Nah, mungkin sela-sela jari ini tidak kena karena apa? Karena kita usap. Nah, jadi kemungkinan untuk tidak terkena air secara sempurna itu besar. Gak mungkin syariat itu
memberikan apa namanya beban ya, ataupun memberikan sesuatu hal yang sulit bagi umat manusia, tidak mungkin ya. Tetapi kalau misalnya disiram, nah itu dominannya itu pasti kena semua, kecuali bagi orang yang tidak mau asal-asalan, dia tidak mau memperhatikan anggota wudu, makanya kena azab gitu. Fahimtum ya? Nah, annal wajib fi rijlaini al-ghuslu fil wudu, al-ghuslu fil wudu. Wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillah as-sahihah. Nah, ini menurut dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah, dan juga ijma'nya para ulama ummah. Nah, disebutkan ijma'ul ummah di sini bukan ijma'nya umat, bukan. Umat itu ada yang awam, ada yang alim, ada yang ulama, bukan. Bukan dimaksudnya ummah semuanya bisa berijma', bukan ya. Maksudnya ini adalah ulama ummah. Nah, fahimtum? Khilafan li syudzudz Syiah alladzi khalafu fi bihi jamaahirul ummah. Nah, ini berbeda dengan pendapat syadz, pendapatnya orang Syiah yang tidak dianggap, enggak usah dianggap pendapat mereka. Pendapat mereka itu aneh dan asing. Jadi enggak usah dianggap ya. Yang menyelisihi pendapat ulama jumhur ya, keseluruhan ulama. Wa khalafu bihil ahadits ats-tsabitah. Mereka juga berselisih dan meninggalkan hadis-hadis yang sudah sahih fi fi'lihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wasallam lis sahabat iyyahu. Hadis-hadis yang sahih tentang wudu Nabi, atau hadis-hadis yang sahih tentang perbuatan Nabi dan pelajaran Nabi kepada para sahabat. Kama khalaful qiyas al-mustaqim, juga mereka menyelisihi qiyas yang benar ya. Min annal ghusl rijlain aula wa anqa min al-masah. Ya, qiyas tentang bahwasanya mencuci kaki ya, menyiram air ke kaki itu pendapat yang paling sahih ya, yang harus diterima, wa anqa. Dan itu pendapat yang murni ya dari pemahaman para ulama, dan maksud dari kalamullah ya, minal mas, daripada pendapat mereka hanya membasuh, tidak menyiram ya. Nah, fahuwa asyaddu munasabah wa aqrab ila al-ma'na. Karena kenapa? Karena dengan mencuci kaki itu sangat dekat maknanya yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Fahimtum? Baik. Idza fahimtum nulakhis fima ta'allamna hadzal yawm an al-hadits ats-tsalits. Mal khulasa ya Ustaz? Hadis ini membicarakan tentang orang yang menyepelekan berwudu atau tidak sempurnanya berwudu. Apa ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya? Ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya adalah al-wail. Apa arti wail? Wail artinya azab ya, azab ataupun halak, azab atau kebinasaan. Kemudian al-aqab itu adalah tumit, artinya adalah tumit. Al-aqab ini jamak dari aqib. Baik, fahimtum? Kenapa Rasulullah sebutkan aqab saja? Nah, karena ini merupakan anggota yang sering orang luput memperhatikan saat berwudu. Orang sangat jarang memperhatikan tumit, karena tumit terletak posisinya di bawah. Nah, dan mudah untuk menyiramnya tanpa tidak usah capek-capek untuk membasuh, artinya menggosok dengan tangan.
jadi orang nggak mau capek, jadi siram aja gitu, asal yang penting kena air. Nah ini orang yang sepele ya, tidak memperhatikan anggota wudhunya. Nah karena anggota tersebut sangat banyak orang lalaikan. Fahimtum? Baik. Al-an nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.